Naya berangkat menjadi TKI bulan karena ambisi, melainkan karena keadaan. Di kampungnya, sawah keluarga tak lagi cukup dan adiknya terus tetap hidup. Ia menguatkan hati, meninggalkan rumah dengan satu tujuan janji pada dirinya sendiri, bekerja jujur, pulang selamat. Di Timur Tengah, Naya bekerja di sektor jasa. Hari-harinya padat, ritmenya keras. Ia dikenal pendiam tapi tak suka konflik. Ia menjaga jarak dari obrolan yang gak perlu, memilih pulang cepat dan menabung diam-diam. Namun dunia tak selalu membiarkan orang baik berjalan lurus tanpa gangguan. Di tempat kerja itulah Naya mengenal Faris, pria Arab yang berpenampilan rapi, tutur katanya halus dan senyumnya meyakinkan. Faris sering datang dengan urusan bisnis, terlihat berpengaruh. Ia mulai menyapa, menanyakan kabar, menawarkan bantuan kecil yang tampak tulus. Ketika Naya mengalami masalah dengan jam kerja dan gaji, Faris hadir sebagai solusi. Kau butuh perlindungan, katanya suatu sore. Dunia di sini keras untuk perempuan sendirian. Perlahan, Faris menawarkan lebih dari sekedar bantuan. Ia menjanjikan pekerjaan yang lebih layak, tempat tinggal yang aman, dan status melalui nikah siri. Naya ragu, ia tahu resiko, tahu cibiran, tahu batasan. Tapi desakan kebutuhan dan janji keamanan membuat hatinya goyah. Akad itu terjadi sunyi, cepat, dan penuh syarat. Naya berharap itu akhir dari ketakutannya. Ternyata itu baru awal. Beberapa bulan kemudian, Faris memperkenalkan Naya pada Edward. Pria Inggris berwajah tenang, berpakaian rapi, dan berbahasa lembut. Edward mengelola jaringan bisnis internasional Faris. Berbeda dengan Faris yang licin, Edward tampil rasional dan sistematis. Ia berbicara tentang hukum, dokumen, dan masa depan. Statusmu rentan, tanpa perlindungan legal kau bisa kehilangan segalanya. Edward menawarkan jalan lain, pernikahan di negara berbeda dengan dalih perlindungan hukum. Ia menunjukkan berkas, menerjemahkan singkat, dan meyakinkan bahwa ini demi keselamatan Naya. Bahasa yang sulit, waktu yang mendesak, dan tenganan halus yang membuat Naya mengangguk tanpa benar-benar paham. Naya kini hidup di dua dunia. Di satu sisi, Faris menuntut kerahasiaan dan kepatuhan. Di sisi lain, Edward menuntut kepercayaan dan tanda tangan. Ia berpindah tempat, berpindah aturan. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya diarahkan. Ketika ia mencoba bertanya, jawabannya selalu sama, ini demi kebaikanmu. Lalu tubuh Naya memberi tanda kehamilan. Berita itu tak disambut bahagia. Faris meminta diam, Edward meminta kejelasan. Naya merasa dadanya sesak, bukan karena kehamilan, melainkan karena ia mulai memahami satu hal yang menakutkan. Ia bukan pasangan yang dilindungi, melainkan posisi yang diperebutkan. Malam-malam sepi, Naya memeluk perutnya, berdoa dalam bisik. Ia tak tahu dunia mana yang akan menang. Ia hanya tahu satu hal, anak di rahimnya tidak boleh tumbuh dalam kebohongan. Dan untuk pertama kalinya Naya menyadari, janji yang terdengar paling aman seringkali adalah jerat yang paling rapi. Akad pertama meninggalkan bekas yang tak terlihat, bukan cincin, bukan pesta, melainkan rasa aman palsu yang perlahan mengikat Naya. Sejak menikah siri dengan Faris, hidupnya tampak lebih bertata di permukaan. Jam kerja berkurang, tempat tinggal lebih layak, dan uang tak lagi terlambat. Namun semua itu datang dengan syarat yang tak tertulis, diam dan patuh. Faris mengatur segalanya, kemana Naya boleh pergi dan dengan siapa ia boleh berbicara. Kapan ia harus bersedia? Ketika Naya bertanya, Faris hanya tersenyum. Ini untuk melindungimu, katanya. Kalimat yang sama diulang berkali-kali sampai terdengar seperti kebenaran. Edward masuk membawa bahasa lain, bahasa hukum. Ia berbicara tenang, rapi, dan penuh istilah yang sulit dipahami. Ia menunjukkan dokumen, skema, dan rencana. Katanya, nikah siri tidak cukup. Katanya, status Naya rawan. Katanya, dunia internasional butuh kepastian tertulis. Kau harus aman secara legal, ujar Edward. Aku bisa membantumu. Akad kedua terjadi di negara lain, dalam suasana yang lebih resmi namun tetap tergesa. Bahasa asing, tanda tangan cepat, dan janji yang disederhanakan. Naya menandatangani berkas tanpa sepengetahuannya. Mengerti? Ia percaya karena ia ingin percaya. Karena hidup di antara dua kekuasaan membuat kepercayaan terasa lebih ringan daripada perlawanan. Kehamilan datang seperti petir di siang bolong. Naya menggigil ketika hasil tes memastikan. Ia berharap
Kabar itu membawa kebahagiaan yang datang justru interupsi. Faris meminta rahasia, Edward meminta kepastian. Keduanya bercerita seolah Naya tak ada, seolah tubuhnya hanya ruang negosiasi. Uang mulai mengalir lebih deras, tapi kebebasan menyusut. Ponselnya sering diminta, pasportnya disimpan sementara, jadwalnya diatur. Naya merasa seperti hidup di lorong sempit yang dinginnya bergerak mendekat. Ia mulai mendengar potongan percakapan, kata kontrak, kata jaminan, kata resiko. Setiap kali ia masuk ruangan, pembicaraan berhenti. Setiap kali ia bertanya, jawaban diputar. Malam hari, Naya memeluk perutnya dan berbicara, nada pada janin yang belum lahir. Ia berjanji akan melindungi. Meski ia sendiri belum tahu caranya, rasa takut berubah menjadi kewaspadaan. Ia mulai mencatat, menyimpan salinan, mengingat detail. Suatu hari tanpa sengaja, ia melihat sesuatu berkas lama. Perjanjian bisnis antara Faris dan Edward, basah dan dingin, istilah yang jelas. Di salah satu halaman, Naya menemukan kalimat yang membuat nafasnya tertahan. Pendamping perempuan sebagai bagian dari skema mitigasi resiko. Tangannya bergetar, ia bukan istri, ia bukan pasangan, ia variabel. Dunia yang tadinya terasa aman, runtuh perlahan. Dua akad yang dijanjikan sebagai perlindungan ternyata menyatu sebagai satu perangkap rapi, menutup jalan keluar dua arah sekaligus. Malam itu Naya tak menangis. Ia duduk lama, menarik napas dan membuat keputusan paling sunyi dalam hidupnya. Jika ia ingin selamat, ia harus berhenti menjadi objek. Kehamilan yang seharusnya membawa harapan justru menjadi pemicu kehancuran. Kabar itu bocor bukan dari Naya, melainkan dari orang-orang yang berkepentingan. Dalam hitungan hari, cerita yang beredar telah berubah bentuk, dipelintir, ditajamkan, dan diarahkan. Naya bukan lagi perempuan yang perlu dilindungi, melainkan masalah yang harus dikelola. Faris mulai menjauh. Nada suaranya berubah dingin. Ia menyangkal tanggung jawab, menekankan kerahasiaan, dan mengirim pesan singkat yang kering. Kau harus tenang, jangan bicara pada siapapun. Edward sebaliknya, mendekat dengan tanganan. Ia membawa pengacara, mengatur pertemuan, dan menuntut kejelasan. Kita perlu kepastian, semua harus sesuai dokumen. Naya merasa ditarik dari dua arah. Tubuhnya pelan, kiranya kusut. Ia dipindahkan dari setempat ke tempat lain, selalu dengan alasan keamanan. Paspor disimpan, akses komunikasi dibatasi. Setiap langkah diawasi. Ia mulai menyadari bahwa kehamilannya bukan lagi urusan pribadi, melainkan resiko bisnis. Lalu fitnah datang bertubi-tubi. Di media gosip dan obrolan komunitas, namanya disebut tanpa belas kasihan. Ia dituduh memanfaatkan pria berkuasa, mencari keuntungan dan bermain di dunia-dunia. Foto-foto lama diambil di luar konteks. Cerita-cerita setengah benar disebarkan. Keluarga di kampung ikut terseret. Ibunya menangis menerima pertanyaan, adiknya menunduk menahan malu. Naya mencoba bertahan. Ia mendatangi klinik dengan pengawalan, menahan mual dan pusing, menguatkan diri demi janin di rahimnya. Namun tekanan tak surut. Ancaman gugatan dilayangkan. Ia dipanggil untuk klarifikasi yang berujung intimidasi. Kata-kata hukum yang rumit dijadikan senjata. Pada titik terendah, Naya hampir menyerah. Ia duduk sendirian di kamar kecil, memandang dinding, bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih bisa menyelamatkan siapapun? Tangannya gemetar saat membuka catatan kecil yang selama ini ia simpan. Tanggal, tempat, nama, percakapan, bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan diam-diam. Keputusan lahir dari kelelahan. Dengan bentuk komunitas perlindungan TKI, Naya melarikan diri ke tempat aman. Untuk pertama kalinya, ia berkata tidak. Ia menolak pertemuan tertutup. Ia meminta pendamping hukum independen. Ia bersedia bicara, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk diselamatkan. Di hadapan pendampingnya, Naya menyerahkan salinan berkas lama yang ia temukan. Perjanjian Faris Edward. Dokumen itu membuka pola yang selama ini disembunyikan. Pengaturan pendampingan sebagai variabel bisnis, klausal yang meniadakan persetujuan penuh dan mekanisme pembungkaman. Kebenaran pahit itu menyakitkan, terutama jika membebaskan. Fitnah masih berisik, ancaman masih ada. Namun untuk pertama kalinya, Naya tak sendirian. Kehamilan yang dulu dianggap beban, kini menjadi alasan kuat untuk berdiri sendiri. Sidang berlangsung lebih lama dari yang ia bayangkan. Naya, lintas negara, lintas bahasa, dan lintas kepentingan. Ruang sidang terasa dingin, penuh istilah hukum yang terdengar asing di telinganya. Faris duduk dengan wajah datar, dikelilingi pengacara. Edward tampil rapi dan tenang, seolah semua masih dalam kendali. Naya berdiri sebagai saksi, tangannya dingin, perutnya berat. Ia tak membawa tuntutan harta, tak meminta kompensasi. Yang ia minta hanya satu, keselamatan dan kejelasan status bagi dirinya dan anaknya.
Ketika berkas-berkas dibuka, arah perkara berubah. Perjanjian bisnis yang dulu ia temukan menjadi kunci, klausal-klausal yang meniadakan persetujuan penuh penggunaan pendamping secara variabel, mitigasi resiko, dan praktek penahanan dokumen pribadi terbaca jelas. Ruang sidang bergemuruh bukan oleh emosi, melainkan oleh fakta. Putusan pertama menjatuhkan pembatalan atas kedua pernikahan karena cacat persetujuan dan penyalahgunaan posisi dominan. Faris kehilangan pengaruhnya, Edward terseret penyelidikan lebih luas, namun kejutan belum selesai. Dalam amar putusan lanjutan, hakim memerintahkan penyitaan dana jaminan dan denda perdata. Dana itu alih-alih diganti sebagai ganti rugi, dialihkan untuk membuka program perlindungan TKI perempuan lintas negara. Dan disitulah twist terakhir muncul. Hakim menoleh pada Naya dan berkata, "Pengadilan menunjuk Anda sebagai penasihat komunitas program ini bila Anda bersedia tanpa imbalan pribadi dengan audit ketat." Naya terdiam. Ia tak pernah membayangkan akan diminta memikul peran itu. Bukan uang yang ia tawarkan, melainkan tanggung jawab. Ia menatap pengacaranya lalu mengangguk pelan. Kehamilan Naya berakhir dengan persalinan yang aman. Di ruang bersalin yang sunyi, ia menangis bukan karena sakit, melainkan karena lega. Anak itu lahir tanpa membawa konflik, hanya membawa harapan yang bersih. Kepulangannya ke Indonesia tak disambut sorak. Ada yang masih mencibir, ada yang diam, ada yang pelan-pelan mengerti. Naya tak berusaha menjelaskan semuanya. Ia memilih bekerja, mendampingi, mengedukasi, dan memperingatkan perempuan selain agar tak terjebak janji manis tanpa perlindungan. Tahun berlalu, program berjalan, kasus-kasus baru tertangani. Nama Faris dan Edward memudar dari berita. Yang tersisa adalah sistem yang berubah sedikit demi sedikit, tidak sempurna tetapi lebih waspada. Suatu sore, Naya duduk di beranda rumah ibunya, menggendong anaknya. Angin bergerak pelan. Ia teringat pelan malam-malam ketika ia merasa tak berharga, dianggap variabel dan hanya menyerah. Kini ia tahu, ia tak menang dengan kekuasaan, ia tidak menang dengan harta, ia menang dengan keberanian dan berkata cukup. Dan itulah akhir yang tak pernah dijanjikan oleh siapapun, namun layak diperjuangkan oleh mereka yang memilih berdiri. Tamat.